Ibu bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, serta anak-anakku yang terkasih, Romo izin ya buka maskernya untuk homili aja, nanti setelah itu dipakai lagi. Anak-anakku yang baik, pada kesempatan sore hari ini, kalian bersama teman-teman yang lain dari sejak hari Senin yang lalu, menerima rahmat sakramen komuni pertama. Tadi pada saat pengakuan dosa juga Romo sudah tanya ya, bagaimana perasaan kalian menerima komuni sore hari ini? Sekarang Romo saya tanya lagi supaya orang tuanya dengar. Kalian senang atau tidak? Enggak ada suaranya ini. Anak-anak gimana? Kalian senang atau tidak menerima komuni sore hari ini? Kurang kenceng, kurang keras. Senang atau tidak? Waduh, orang tuanya ya, dengarnya anaknya senang terima komuni hari ini, Bapak Ibu guru yang mendampingi. Mereka senang sekali menerima komuni pertama sebagai rahmat dan berkat Tuhan. Tadi anak-anak sudah mengaku dosa dengan baik. Tuhan Yesus sangat rindu untuk berjumpa dengan adik-adik semuanya. Rindu sekali untuk berjumpa, rindu sekali kalian sudah mengaku dosa dengan baik. Berarti sore hari ini hati adik-adik sekalian hatinya bersih. Hati yang bersih berarti hati sudah siap untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Nanti dalam rupa hosti kecil, itu yang adik-adik terima, masuk ke dalam diri adik-adik sekalian. Bisa dibayangkan, ya, bisa dibayangkan, setiap dari kita, saya ya sebagai imam, Bapak Ibu, orang tua, siapapun, Anda pun yang ada di rumah, kita itu setiap hari tergoda untuk selalu berbuat dosa. Betul atau betul? Betul. Setiap hari kita tergoda untuk berbuat dosa. Ya, Romo berharap ya nanti setelah terima komuni pertama, kalian keluar dari gereja sampai di rumah, ya setidaknya sampai malam ini gitu ya, baik-baikin orang tua kalian di rumah ya. Jadi anak yang baik. Kalau mendapatkan hadiah atau mendapatkan yang lain-lain, diteruskan kebaikan itu sampai besoknya lagi dan seterusnya berbuat kebaikan. Itu yang Tuhan kehendaki dari kita semua. Tetapi sebagai manusia, kita itu tadi saya katakan cenderung berbuat dosa. Maka hati kita itu selalu kotor. Hati kita itu selalu ada nodanya. Ya. Kalau dalam iklan tertentu gitu ya, saya tidak mau menyebutkan mereknya ya. Lalu kan dikatakan kalau nggak kotor nggak belajar. Betul ya. Kalau nggak kotor kita nggak belajar itu betul. Kita belajar sesuatu dari kesalahan ya. Nah maka ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, berarti kita menyakiti hati Tuhan Yesus. Bukan hanya menyakiti hati sesama ya, bukan hanya menyakiti hati guru, hati orang tua, hati teman-teman. Tetapi yang lebih adalah menyakiti hati Tuhan Yesus. Hati Yesus sangat sedih sekali kalau kita berbuat dosa. Maka kesempatan yang sudah disiapkan oleh para guru, para katekis untuk pengajaran iman kalian dan siap menerima komuni pertama hari ini, berarti adik-adik juga siap menerima tubuh Tuhan di dalam hati kita. Nah nanti sebelum menerima komuni, Romo sekarang mau tanya lagi, dalam beberapa saat lagi nih kalian akan menerima tubuh Kristus ya. Apakah kalian sudah siap? Apakah hati kalian sudah siap menerima tubuh Kristus? Sudah siap atau belum adik-adik? Sudah siap terima tubuh Kristus? Iya, siap Romo. Dipaksa nih ya sama gurunya ya. Baik, ketulusan hati ya, dari hati yang paling dalam, kalian tadi sudah bicara di ruang pengakuan yang sangat private dengan Romo kan? Sudah bilang tadi katanya bahagia, senang terima tubuh Kristus ya. Maka setelah nanti kita akan terima tubuh Kristusnya akan diam di dalam hati kita dan seterusnya. Maka nanti ada kesempatan, ya, kalau ada kesempatan, kalian bisa misa offline, terimalah tubuh Kristus dengan hati yang bersih. Terimalah tubuh Kristus dengan hati yang tanpa noda dosa. Nanti pengakuan dosanya bukan hanya yang pertama nanti yang ada di situ, tetapi nanti bisa dibimbing oleh para katekis atau guru kalian dan juga dibimbing para orang tua
Anak-anak diajarkan untuk mengaku dosa secara rutin. Minimal setahun sekali. Baik sebelum Natal dan sebelum Paskah. Itu lebih baik. Lebih baik lagi ya, setiap bulan. Lalu juga rajin mengikuti Ekaristi. Nah sekarang kalian punya tanggung jawab nih. Sudah terima tubuh Tuhan, lalu dapat sertifikat selesai gitu ya, lulus pelajaran komuni pertamanya, lalu selesai juga tugas-tugasnya. Tidak cukup sampai di situ. Tugas kalian itu akan terus bertambah. Kalian sudah lengkap dan terima komuni pertama, berarti sudah siap untuk menjadi pelayan Kristus. Siap untuk menjadi pelayan Tuhan. Misalnya, nanti ada kesempatan kalian bisa melayani di gereja, misalnya ya. Moga-moga pandemi ini segera berlalu, kalian bisa melayani di altar ini menjadi misdinar misalnya. Atau nanti siap untuk menjadi lektor ya pada saat bina iman misalnya. Ini jumlah yang cukup banyak dari sejak hari Senin dan sampai minggu depan ya. Para guru, para orang tua, mari kita dukung mereka untuk tidak hanya selesai sampai di komuni pertama. Nanti mereka akan persiapan Krisma dan seterusnya. Tugas dan tanggung jawab sebagai anak-anak Allah yang baik belum selesai. Maka terus punya keinginan besar, bilang nanti sama papa dan mamanya, aku pengen melayani di gereja. Gak apa-apa, nanti daftar aja melayani di gereja ya. Pengen di altar kayak Romo, boleh. Nah, nanti bisa daftar ya. Mau melayani seperti Romo di altar sini juga boleh. Nanti di sini kita bisa menikmati jamuan Ekaristi, makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Ya kalian mesti harus jadi Romo dulu ya. Atau yang perempuan nanti bisa jadi suster. Atau juga nanti dengan cita-cita kalian yang lain. Tetapi yang pasti, Tuhan memberikan kepada kita, terutama adik-adik yang menerima tubuh Kristus, punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya nggak selesai sampai di sini, tapi diteruskan. Bukan berarti setelah terima komuni pertama, Romo saya sudah selesai, lalu tidak ke gereja, tidak berdoa, tidak ikut Ekaristi. Kalaupun ikut Ekaristi online, sambil tiduran, sambil makan, itu tidak mencerminkan anak-anak yang baik, anak-anak yang sudah terima komuni pertama. Tetapi adik-adik ini menjadi contoh buat adik-adik yang di bawahnya, oh asik bener ya terima komuni pertama, sudah lengkap, nanti tinggal ditambah sakramen Krisma, dengan penguatan, lalu kita bisa melayani Tuhan Yesus. Kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, menjadi pribadi yang semakin hari semakin mengikuti apa yang menjadi ajaran Tuhan Yesus, yaitu cinta kasih. Nggak marah-marah lagi, ya, nggak membantah perintah orang tua lagi, ya kan, tidak berbohong lagi, dan berbagai macam kecenderungan-kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan adik-adikku yang akan menerima komuni pertama, mari kita bersama-sama punya tugas dan tanggung jawab untuk senantiasa mengikuti Tuhan Yesus apapun caranya. Caranya bermacam-macam, bentuknya bermacam-macam. Tetapi dengan terima komuni pertama bukan berarti segalanya selesai. Bukan berarti segalanya beres. Tetapi para guru, katekis, bahkan juga orang tua, saya mohon sekali untuk selalu dan senantiasa membimbing putra dan putri Anda semakin setia di dalam ajaran iman Katolik dan terus menjadi anak-anak yang baik seturut dengan kehendak Allah. Nah, nanti pada saat adik-adik terima komuni, Romo mau mengingatkan sekali lagi, ya. Romo mau mengingatkan sekali lagi, ketika nanti adik-adik terima komuni, tangan kirinya ada di mana? Iya, tangan kirinya ada di atas tangan kanan. Ya. Lalu nanti diambil dengan tangan kanan tubuh Kristusnya. Setelah Romo memberikan tubuh Kristus, jawabannya apa? Jawabannya apa? Amin. Nanti Romo pengen dengar. Kalau belum amin, Romo belum kasih ya. Romo pengen dengar dulu tubuh Kristus. Amin. Romo kasih. Ya. Lalu adik-adik dengan hati yang tulus, hati yang sopan, menyantap tubuh Kristus di dalam hati, nanti setelah sampai di tempat duduk berdoa. Jadi nanti silahkan dengan tertib sesuai dengan arahan para panitia yang membantu, adik-adik menerima komuni dengan baik, tangan kiri ada di atas tangan kanan, menerima tubuh Kristus dengan menjawab amin.
Amin artinya berarti setuju bahwa itu tubuh Kristus yang mau masuk dalam hati adik-adik sekalian. Supaya hati kita menjadi hati yang bersih. Bajunya sudah putih, hostingnya juga sudah putih. Semoga hati kita juga putih dan bersih, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Amin semuanya? Amin. Mari kita hening sejenak untuk meresapkan sabda Tuhan dan melanjutkan perayaan Ekaristi ini. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia.